Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini dikutip dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 14. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, pernahkah hati Anda terluka? Salah satu menurut para psikolog yang dapat membuat hati seorang terluka, pertama karena perasaan ditolak, yang kedua karena merasa kehilangan. Luka itu menjadi semakin dalam apabila yang menolaknya adalah orang dekatnya sendiri. Luka itu juga semakin perih ketika seseorang kehilangan orang yang dicintainya. Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan, mungkin perasaan kehilangan itulah yang ditekankan Yesus di dalam bacaan kita hari ini. Sebagai bukti, Yesus sebagai Tuhan sangat mengasihi umat manusia. Dia sangat mencintai umat manusia. Sehingga karena cintanya sebagai seorang gembala kepada domba yang hilang, ia rela meninggalkan yang 99 ekor demi mencari domba yang hilang. Hatinya ada pada domba yang hilang itu. Hati Tuhan ada pada setiap domba-dombanya. Ia mengenal satu persatu. Bahkan yang terkecil sekalipun dia mengenal. Maka ketika domba itu mulai keluar dari kawanannya, dengan sigap Yesus mencarinya. Oleh karenanya jangan keraskan hati kita manakala Tuhan mengajak kita kembali. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus bekerja membagikan Injil. Sebab masih banyak domba-domba yang tersesat yang perlu diselamatkan. Khususnya anak-anak Tuhan. Seperti Yesus berbelas kasihan melihat 5.000 jiwa kelaparan di padang, kita pun perlu turut bekerja memberi mereka makan, yakni Injil itu sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu bisa kita baca di 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Bagaimana caranya agar kemahakuasaan Allah yang berkarya dalam diri kita? Yang pertama, kamu harus bertobat. Kamu harus berubah dalam akal budimu, dalam perilakumu, dalam tabiatmu, pemikiranmu harus lain, baik mengenai dirimu sendiri maupun mengenai kerajaan sorga. Jika kamu ingin mendapatkan tempat di dalamnya, sifat angkuh, pengejaran akan keinginan yang berlebihan, dan haus akan kehormatan dan kekuasaan dalam dirimu harus dipertobatkan, dimatikan, dan diubahkan sepenuhnya, supaya kamu menjadi layak seutuhnya. Setiap langkah yang disesatkan oleh dosa harus ditebus dengan satu langkah melalui pertobatan. Kedua, kamu harus menjadi seperti anak kecil. Perhatikanlah, anugerah mengubah kita menjadi seperti seorang anak kecil, namun bukan menjadi kecil dalam pemikiran atau mudah terombang-ambing atau pandai menarik perhatian. Tetapi sebagai anak kecil, kita harus menjalani hidup tanpa beban dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Bapa kita yang di sorga untuk mencukupkan segala sesuatunya bagi kita. Kita harus seperti halnya anak kecil, polos, cinta damai, bebas dari segala niat kejahatan. Seperti halnya anak-anak bertumbuh kecil dan rendah atau pendek. Demikian juga kita harus menjadi kecil dan rendah dalam roh dan dalam pikiran mengenai diri kita sendiri. Inilah sifat yang akan menghasilkan tabiat-tabiat lain yang baik. Masa kanak-kanak adalah masa untuk belajar.
Domba yang tersesat dari kawanan biasanya bukan karena mereka tiba-tiba kehilangan arah, tetapi bisa saja mereka terlalu asik berhenti pada suatu tempat yang rumputnya hijau, menikmati zona aman karena dekat dengan sumber makanan dan minuman, sehingga tidak lagi mendengar arahan dan tuntunan gembalanya. Kemudian domba tersebut tertinggal di belakang, tidak tahu lagi arah jalan untuk pulang. Banyak dari kita yang terlalu sibuk memenuhi segala pemenuhan diri kita, sampai lupa untuk mendengar bisikan dan sapaan Tuhan. Kita menjadi lupa untuk menyempatkan diri datang kepadanya dalam setiap doa, karena waktu untuk bekerja pun terasa tidak pernah cukup. Kita juga sering terlena dengan segala macam hobi kita yang menyenangkan, namun lambat laun terasa hampa, dan saat kita menyadari hal tersebut, kita sudah merasa terlalu jauh lepas dari kawanan. Tidak ada lagi daya untuk mencari kawanan. Akhirnya kita tinggal dalam kubangan dosa. Bisa juga domba-domba yang tersesat itu memiliki hasrat yang besar untuk kembali dalam kawanan. Namun ketika ada keinginan untuk pulang, justru kawanannya sendiri menolak dia. Sobat Kairos yang kasih Tuhan, selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.